Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kajian sanad dan matan hadis tentang hukum melukis. Di sini saya mengambil hadis utama dari riwayat Bukhari nomor 5494 yang berbunyi Hadatsana Al-Humaidi, Hadatsana Sufyan, Hadatsana Al-A'mashi an Muslim qala kunna ma'a Masruq fi dari Yashar ibnu Numar fara'a fi suffatihi samasila faqala sami'tu Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamatil musawwirun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Muslim, dia berkata, kami bersama Masruq berada di rumah Yashar bin Numair. Lantas dia melihat patung di dalam gambar, patung rumahnya. Kemudian Masruq berkata, saya pernah mendengar Abdullah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang suka menggambar. Dari hadis tersebut dapat dianalisa melalui takhrij hadis. Hadis tersebut juga terdapat pada kitab Sahih Muslim nomor 3943 dan 3944, kitab pakaian dan perhiasan, bab haramnya membuat gambar hewan. Yang kedua, hadis tersebut terdapat pada Musnad Ahmad nomor 3377 dan 3845, kitab Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga yaitu Sunan An-Nasa'i, terdapat pada hadis nomor 5269, kitab perhiasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang iktibar sanad. Dari hadis tersebut, sanad dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Beliau sebagai pariwayat pertama. Dan sebagai sanad yang keenam. Yang kedua, Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah. Beliau menjadi pariwayat kedua, sanad kelima. Yang ketiga, Muslim bin Subay. Beliau sebagai pariwayat ketiga dan sebagai sanad yang keempat. Dan selanjutnya Sulaiman bin Mihram sebagai pariwayat keempat dan sanad yang ketiga. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun, pariwayat kelima dan sanad kedua. Yang keenam, Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah sebagai pariwayat keenam, sanad pertama. Yang terakhir yaitu Imam Bukhari sebagai Mukharijul Hadis. Selanjutnya, skema sanad hadis Bukhari nomor 5494. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abdullah dengan menggunakan singgot qala sami'tu. Kemudian Masruq mendapatkan hadis tersebut dari Abdullah menggunakan qala sami'tu juga. Yang ketiga, Muslim mendapatkan hadis dari Masruq menggunakan singgot qala. Yang keempat, Al-A'mas
menerima hadis dari Muslim dengan singkat an. Yang kelima, Sufyan menerima hadis dari Al-A'mas dengan singkat hadasana. Kemudian Al-Humaidi menerima hadis dari Sufyan dengan singkat hadasana. Dan kemudian Bukhari meriwayatkan hadis dari Al-Humaidi dengan singkat hadasana. Selanjutnya kritik sanad. Dalam kritik sanad terdapat biografi periwayat. Nama periwayat Abdullah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Kofal bin Habib, yaitu dari kalangan sahabat. Kunyah Abu Abdurrahman, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, tempat tinggal Kufah. Dan selanjutnya Masruq. Nama lengkapnya Masruq bin Al-Jiddah bin Malik bin Umayyah. Yang ketiga Muslim. Nama lengkapnya Muslim bin Subay. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Yang keempat Al-A'mashi. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Mihrab. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Yang kelima Sufyan. Nama lengkap beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun. Yang keenam Al-Humaidi. Beliau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah. Selanjutnya yaitu kualitas periwayat menurut beberapa para ulama. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafal bin Habib. Menurut ulama beliau adalah seorang sahabat. Yang kedua, Masruq bin Al-Ajda' bin Malik bin Umayyah. Menurut Yahya bin Ma'in, beliau sikoh. Menurut Al-Ajili juga sikoh. Ibnu Sa'id sikoh. Ibnu Hajar Al-Asqalani sikoh. Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Sikoh. Yang ketiga, periwayat Muslim bin Subay. Menurut Yahya bin Ma'in, Al-Ajili, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Jur'ah mengatakan beliau adalah seorang sikoh. Selanjutnya yaitu periwayat yang keempat, Sulaiman bin Mihrab. Menurut Yahya bin Ma'in Al-Ajili, beliau adalah seorang yang sikoh. Sedangkan menurut An-Nasai sikoh sobat. Yang kelima Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun. Menurut Al-Ajili sikoh sobat dalam hadis. Yang kedua menurut Ibnu Hibban beliau adalah seorang hafidh mungkin. Yang keenam yaitu periwayat Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah. Menurut Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang imam. Dan menurut Ibnu Hajar Asqalani beliau seorang sikoh yang hafidh. Selanjutnya kita menuju ke analisa ketersambungan sanad. Abdullah wafat pada 32 Hijriah. Selisih. Sedangkan Masruq wafat pada 63 Hijriah. Selisih tahun wafat antara Abdullah bin Masruq yaitu adalah 31 tahun. Kemungkinan keterangannya adalah mutasil, bertemu. Yang kedua, Masruq bin Al-Ajda' bin Malik bin Umayyah wafat pada tahun 63 Hijriah. Muslim bin Subay wafat pada 100 Hijriah. Selisih tahun wafat antara Masruq dan Muslim yaitu 37 tahun. Kemungkinan beliau pernah bertemu atau mutasil sanadnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kritik sanad. Berdasarkan penelitian sanad yang telah dipaparkan di atas, dengan cara melihat penilaian dari para ulama, maka dapat saya simpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut merupakan hadis kategori hadis yang sahih, karena mayoritas ulama memberikan penilaian positif dan sanadnya muttasil.
Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas kritik matan. Menurut mayoritas ulama, hadis bisa dikatakan dengan kualitas sahih apabila sanad dan matanya sama-sama berkualitas sahih. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas sahih, antara lain yang pertama, terhindar dari syud atau kejanggalan. Yang kedua, terhindar dari ilat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis tersebut telah memenuhi persyaratan kesahihan matan hadis. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih dari segi matanya. Selanjutnya, kajian terhadap pemaknaan matan hadis. Dari pernyataan hadis di atas, apabila ditinjau dari aspek historis, hadis di atas dapat disimpulkan bahwa adanya larangan melukis dilatar belakangi dengan adanya suatu permasalahan, yaitu keadaan lingkungan sekitar pada saat hadis tersebut ada, di mana kehidupan pada zaman itu tidak lepas dari unsur kemusyrikan. Namun, jika hal itu ditarik dan disandingkan dengan keadaan masyarakat pada zaman sekarang, di mana masyarakat mulai mengapresiasi lukisan dari segi nilai seni semata tanpa ada unsur kemusyrikan, maka bisa dikatakan permasalahan itu telah hilang. Kesimpulannya, dari pembahasan hadis di atas, terdapat berbagai macam argumen yang disampaikan di dalam hadis tersebut, baik itu dari aspek sosiohistoris, ketersambungan sanad, kualitas matan, maka hadis tersebut termasuk ke dalam kategori hadis yang sahih, baik dari segi sanadnya maupun matanya. Yang kedua, dalam kajian pemaknaan hadis, saya menarik kesimpulan bahwa masalah hukum melukis merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan baik secara tekstual maupun kontekstual, melalui perantara pemaknaan yang benar, yaitu kegiatan tersebut boleh dilakukan jika melukis tersebut tidak bertujuan untuk disembah. Sedangkan apabila sebaliknya, maka haram hukumnya. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.